Kalau Kresna hidup di zaman sekarang, mungkin dia tidak akan menjadi dewa. Mungkin dia akan menjadi penasehat pribadi Elon Musk. Bayangkan, strategi abadi bertemu dengan ambisi masa depan. Satu bicara tentang mengendalikan jalan sejarah, satu lagi memaksa sejarah bergerak lebih cepat. Pertanyaannya, apa jadinya kalau Kresna dan Elon Musk bertemu? Kresna bukan Pandawa. Kresna juga bukan Kurawa. Beliau tidak punya kerajaan besar, tidak punya pasukan terkuat. Tapi semua satria tunduk pada kecerdasannya. Di medan Kurusetra, satu kalimat Kresna bisa mengubah arah perang. Satu keputusan kecil bisa menentukan siapa hidup, siapa mati. Beliau bukan pemanah seperti saya, Arjuna. Beliau bukan juga pemukul gada seperti saudaraku Bima, tapi dialah sutradara dari semua lakon. Filosofi Kresna jelas, kemenangan bukan ditentukan oleh senjata, tetapi oleh narasi dan momentum. Strateginya abadi, karena selalu relevan. Diam di saat yang tepat, bicara di saat yang tepat, bergerak di saat yang tepat. Sekarang kita lompat ke ribuan tahun kemudian. Nama yang jauh berbeda, Elon Musk. Dia bukan insinyur terbaik, dia bukan ekonom terbaik, bahkan kadang bukan pebisnis terbaik. Tapi dia orang yang berani berkata, saya akan bikin mobil listrik di saat dunia masih percaya bensin. Tesla pernah hampir bangkrut, tapi hari ini tetap jadi ikon. SpaceX, roketnya meledak berkali-kali, tapi hari ini dia satu-satunya orang yang bisa mendaratkan booster kembali ke bumi. Neuralink, Starlink, bahkan Twitter, semua dianggap gila, semua ditertawakan, tapi semua mengguncang. Filosofi Mas sederhana, masa depan tidak akan datang sendiri, masa depan harus ditarik paksa, meski jalannya penuh darah. Ambisinya gila, tapi justru disitulah kekuatannya. Coba sekarang bayangkan Kresna duduk di samping Elon Musk. Misalnya Elon Musk berkata, saya akan membawa manusia ke Mars. Kresna mungkin tersenyum lalu menjawab, tapi apakah manusia sudah siap? Kau bisa membangun roket, tapi bisakah kau membangun keseimbangan? Elon Musk tidak mundur, dia berkata lagi kepada Kresna, kalau saya menunggu kesiapan, manusia akan punah di bumi. Kresna menjawab lagi, kalau kau terburu-buru, kau akan membakar dirimu sendiri sebelum sampai ke sana. Inilah bedanya. Elon Musk adalah pencipta momen. Kresna adalah penunggu momen. Dua kutub yang tampak bertentangan tapi sebenarnya saling melengkapi. Lalu kita belajar apa dari keduanya? Dunia butuh Kresna karena tanpa strategi kita akan hancur oleh kekacauan sendiri. Tapi dunia juga butuh Elon Musk karena tanpa ambisi kita tidak pernah melompat lebih jauh. Kresna mengajarkan jangan gegabah, pikirkan arah, kendalikan momentum. Elon Musk mengajarkan jangan tunggu dunia berubah, ubah duluan meskipun kau dihujat. Lalu kita bertanya pada diri sendiri, apakah dalam hidup ini kita lebih sering jadi Kresna atau jadi Elon Musk? Apakah kita sabar menunggu momen atau kita nekat melompat meski jalannya belum jelas? Sejarah membuktikan kemenangan Pandawa lahir dari strategi Kresna. Masa depan teknologi lahir dari ambisi Elon Musk. Mungkin hidup ini bukan soal memilih salah satu, melainkan tahu kapan harus jadi Kresna dan kapan harus jadi Elon. Semoga bermanfaat, semoga semua berbahagia. Bye-bye.